Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, 'Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku.'" Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset." Kata Ziba, "Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu." "Ya, tuanku raja." Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah. Orang dursila, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?'" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku, sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan, ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud itu, sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini, dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama, dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya, sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu? Demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu." Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gandik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gandik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud
pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama Sema dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama, beberapa orang tewas, dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah, perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa, akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama Sema. Dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Bersheba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu, lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zedok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ini dan itu, dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud, pada malam ini, janganlah bermalam di tempot-tempot penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian, perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, di manakah Ahimaas dan Yonatan? Jawab perempuan itu, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari, tetapi tidak mendapatnya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadapmu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar, tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya,
Lalu berangkatlah ia ke rumahnya. Ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahonam ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa, menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismael yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amil dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba dan keju lembu, bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun.